sekarang sudah mulai, sudah nampak, sudah banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa sebenarnya kiamat itu sudah mendekat. Salah satu contohnya adalah satu, waktu terasa cepat. Perasaan tadi saya bangun subuh, kenapa sekarang udah sebentar lagi udah duhur, ngerasa nggak? Kayak sebulan itu kayak cepat. Perputaran setahun itu kayak kita cepat. Kayak baru kemarin kita tuh puasa ya. Kayak baru kemarin kita tuh lebaran. 2 minggu lagi kita udah mau puasa. Bener nggak? Kayak kita baru bangun, kita kayak baru bangun tidur. Kok udah sebentar, udah siang. Jam 8, jam 9, jam 10 tiba-tiba udah duhur aja. Terus waktu menjelang duhur, kayak saya habis live aja, saya tinggal kadang-kadang saya makan dulu, udah tahu-tahu udah 1:30. Saya habis makan sebentar lagi udah asar. Makanya cepat-cepat mandi. Jadi salah satu contoh tanda kiamat itu adalah cepatnya waktu. Waktu kayak cepat berputar cepat banget. Bangun tidur udah siang, udah duhur, udah gitu udah asar, udah maghrib lagi. Kayak begitu terus menerus. Itu sebenarnya salah satu tanda kiamat. Yang kedua, saya dirangkum aja ya, karena apa tuh namanya? Karena kalau dirinci itu di kitabnya harus dibaca dulu, saya yang ingat aja, yang ingat di kitab aja. Dan itu yang ini yang apa sih namanya, cepat atau lambatnya waktu tergantung kita pandai memanfaatkan. Silahkan aja dirasa-rasa aja. Mau kita bangun pagi kayak kita belum ngapa-ngapain, misalkannya beres-beres dulu atau sholat dulu atau dikir dulu, tiba-tiba terasa udah siang. Kemudian beda, kayak salah satu tanda ciri kiamat itu memang ada, tercantum di kitabnya memang ada. Nah itu waktu terasa cepat. Yang kedua, Mekah sudah ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan, dan itu sudah terjadi. Mekah itu gurun-gurun, banyak bebatuan. Dan salah satu ciri-ciri kiamat itu adalah Mekah sudah mulai menghijau dengan tumbuh-tumbuhan, dan sekarang sudah terjadi. Ya. Mekah itu jarang hujan. Di Mekah itu jarang hujan. Dan sekarang bahkan sudah terjadi tahun kemarin kalau tidak salah itu hujan besar sampai mengakibatkan banjir. Kemudian setelah itu tumbuhlah rerumputan hijau. Di kitab itu dijelaskannya itu kalau Mekah sudah mulai nampak hijau. Hijau itu rumput, maksudnya itu rumput sudah mulai bertumbuh, padahal Mekah itu bukan gurun pasir, gunung kayak batu. Dia panas gersang di Mekah itu. Dan itu salah satu cirinya. Yang ketiga, apa? Kurma yang ada di Baisan kalau tidak salah itu sudah tidak berbuah lagi. Dan itu sudah terjadi 5 tahun yang lalu. Sampai sekarang sudah tidak berbuah. Kemudian sungai di apa kalau tidak salah Trigis ya, kalau tidak salah. Saya yang ingat aja ya. Ini saya menceritakan yang saya ingat aja. Soalnya itu memang harus dibuka kitabnya. Yang ingat saja, itu sudah mengering, sudah menyurut, dan sekarang pun sudah berkurang airnya. Sudah berkurang. Jadi sebenarnya tanda-tanda kiamat itu sekarang pun sudah Allah tunjukkan. Permasalahannya adalah kita itu lupa, lalai. Kita itu merasa bahwa kita itu hidup di dunia itu akan lama dan selamanya. Padahal kita sebagai umat Rasulullah, yang Rasulullahnya pun Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Sungai Trigit, ya betul. Yang kita sebagai umatnya itu tidak akan mungkin melebihi atau tidak akan mungkin jauh usianya itu dari Rasulullah, nggak mungkin. Kalaupun misalkannya kita umurnya lebih dari 63 tahun, itu sebenarnya itu bonus saja. Itu sebenarnya bonus saja. Kenapa? Bonus ini ditutup ini apa ke
kedudukin mukenanya, jadi saya tarik dulu. Jadi sampai lupa aja saya ngejelasinnya. Tuh nyampe mana? Makanya lagi ngejelasin jangan komen. Saya bingung. Jadi baca komen jadi lupa saya ngejelasinnya. Nah, kita itu sebagai umat Rasulullah. Nyampe pengembara, terima kasih. Pengembara itu Bang Jamaluddin. Saya tahu. Sungai Efrat. Trigis, Efrat. Iya. Umur Rasulullah itu, sebentar ya. Kalau yang menyentuh kalau menyentuh wajahku suka hilang efeknya. Sebentar. Jadi umur Rasulullah itu 63. Kalaupun dimisalkannya kita lebih dari 63, misal 64, 65, misalkan usia kita panjang, misalkannya 63, 65 atau sampai ke 70, tahu tidak bahwa sebenarnya itu adalah hanya bonus yang Allah berikan, yang sisanya itu yang bonus itu sebenarnya untuk supaya kita pergunakan untuk beribadah, untuk lebih banyak lagi kita mengumpulkan amal-amal celengan kita, bekal kita untuk pulang. Sebenarnya, jadi kelebihan usia 63 itu umat Rasulullah itu, Rasulullah meninggal di usia 63. Dan kita sebagai umatnya tidak akan mungkin jauh-jauh dari usia itu. Gak akan mungkin jauh-jauh. Kalaupun misalkannya lebih dari 63, itu sebenarnya bonus supaya kita lebih banyak lagi untuk beribadah. Dan kalau misalkannya kurang dari 63, memang ajal kita cuman segitu. Kalaupun dimisalkannya ada usia sampai misalkan 90, 100 tahun, misal, tetap kenikmatannya dikurangi sama Allah. Seperti makan tidak boleh sembarangan. Pendengaran sudah mulai berkurang, penglihatan sudah mulai berkurang, kenikmatannya sudah diambil sama Allah. Nah, sekarang kita introspeksi diri. Usia kita sekarang berapa? Ayo hitung aja masing-masing. Usia kita sekarang itu berapa? Taruhlah misalkannya sekarang antara 30 atau 40 tahunan. Misal. Maaf ya, saya lagi menjelaskan, saya lagi share, kamu banyak, itu yang punya apa, kamu terlalu banyak komen yang aneh-aneh. Saya cuma menjelaskan, mengingatkan kepada saudara-saudara saya seiman, seislam. Kalau memang kamu tidak suka, silahkan kamu keluar. Saya tidak bermaksud untuk menggurui kamu, kalau memang kamu tidak ridho silahkan keluar. Saya blokir kamu ya. Jadi kalau dimisalkannya usia kita misalkannya taruhlah, oke saya ambil misalkan 43 tahun. 43 tahun nih Bunda Heriani, Bunda Ani. Misalkannya 43 tahun, taruh 43 tahun. Umur Rasulullah aja 63. Bayangkan, umur Rasulullah aja cuman 63. Kalau 63 dikurangi umur kita sekarang 43, maka sisa kita itu jatah di dunia ini cuma 20 tahun. 20 tahun lagi pun wallahu a'lam kita nyampe atau tidak itu ke usia itu. Ya kan? Artinya yuk kita mulai dari sekarang, kita benahi diri kita. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa, segala sesuatu yang hidup itu pasti akan menemui ajal, pasti akan menemui mati. Apapun, tumbuh-tumbuhan hidup pasti akan mati, binatang hidup pasti akan mati, termasuk manusia pasti akan mati. Jadi saya di sini tidak bermaksud untuk menasehati atau misalkannya untuk mendidik atau apa, misalkannya untuk mengajari, tidak. Saya di sini adalah jadikan saya sebagai saudara kalian semua yang hadir di sini untuk saling mengingatkan bahwa jika seseorang sudah memasuki usia 40 tahun, sebenarnya itu sudah ada tanda-tanda bahwa kalau diibaratnya itu sudah memasuki menjelang waktu asar. Istilahnya menjelang waktu asar itu sudah sebentar lagi mendekati maghrib.
Maghrib itu kan sudah memulai kegelapan. Artinya kita itu sudah mulai memasuki alam barzah. Atau kita sebentar lagi menemui kematian. Artinya di usia yang memasuki 40 tahun, sebenarnya kita harus mulai siap-siap membenahi diri. Dikurangi kemaksiatannya, kita membenahi ibadah-ibadah kita yang apa tuh namanya, yang sholatnya pernah bolong-bolong di masa lalu, dari sekarang mulai kita dikodok. Kemudian yang puasa Ramadannya, misalkan yang bolong-bolong kita mulai sekarang dikodok, dibayar, karena kita tidak tahu. Waalaikumsalam Bunda Nomika. Karena kita tidak tahu kapan batas usia kita. Jadi dari sekarang kita mulai. Bunda Nungki mau nanya silahkan. Yang mau bertanya, yang mau bertanya boleh masuk. Yang mau bertanya boleh masuk ke room. Klik yang orang tanda warna pink dengan warna biru. Nanti bertanyanya langsung ya. Jadi saya tidak bermaksud untuk menasihati siapapun. Anggap saya sebagai saudara. Artinya kita saling mengingatkan bahwa usia kita itu di dunia enggak akan lama. Adakah pernah kita melihat seseorang di dunia ini hidup abadi? Enggak ada. Sekelas Fir'aun saja yang mengaku dia Tuhan, dia mati. Karena apa? Karena nyamuk. Jadi apa yang kita sombongkan dalam dunia ini? Ilmu? Apakah ilmu kita sombongkan? Kalau Allah ambil saja akal kita, pikiran kita yang sehat, maka kita akan jadi pikun. Lupa semuanya. Apakah kita bangga dengan tenaga kita? Tenaga. Kalau misalkan Allah kasih sakit yang membuat kita lumpuh, hilang semua. Apa yang kita banggakan? Kecantikan. Kecantikan berjalannya dengan waktu. Semuanya akan keriput. Apakah ketampanan, kekerenan? Tampan, keren. Berjalannya dengan waktu juga akan keriput, akan jelek juga. Dengan harta yang kita banggakan, harta. Kalau Allah balikan seketika, bagi Allah cuman bilang kun payakun. Bagi Allah untuk memutar balikan kehidupan seseorang itu caranya sangat mudah sekali. Hanya dengan kun payakun maka jadi. Hari ini boleh jadi kita miskin, besok lusa kita kaya, wallahu alam. Kita bisa saja. Hari ini misalkannya kita kaya raya, besok jatuh miskin pun bisa. Tidak ada yang kita banggakan. Apa yang kita banggakan? Jeniusnya kita. Kalau Allah ambil tuh, dibuat kita pikun atau lupa. Apa yang kita banggakan? Hilang tuh semua kejeniusannya. Apa yang kita banggakan? Kemolekan tubuh kita? Ya. Sekarang misalkannya molek. Berapa tahun kemudian kalau misalkannya kemolekan tubuh dipamer-pamerkan, jedet aja kecelakaan, mengakibatkan patah misalkan tulang kakinya, kemudian jadi lumpuh. Apa yang kita banggakan? Enggak ada. Kita tidak memiliki apapun. Bahkan nyawa kita sendiri juga bukan punya kita. Nyawa kita sendiri punya Allah. Jadi maksud saya itu adalah, yuk kita mulai sekarang kita benahi ibadah-ibadah kita. Yang saat ini masih bergelimangan atau masih bergumul dengan kemaksiatan, yuk kita putuskan kemaksiatan itu. Yang sekarang pacaran, yuk kita selesaikan nikah, udah nikah. Kalau yang penting sah secara agama, secara negara, daripada berpacaran, memperbanyak dosa, lebih baik nikah. Tak apa, nggak usah rame-ramean dulu yang harus misalkannya ini mah pacaran aja misalkan gitu ya. Pacaran aja kemudian menunda-nunda nikah dikarenakan karena uangnya belum kumpul untuk misalkan resepsi. Aduh salah, jangan mikirkan itu, yang penting halal dulu. Kita putuskan segala bentuk apapun yang berhubungan dengan dosa. Kita putuskan, selesaikan. Yang penting kita tidak berdosa dulu. Kemudian baru nanti kalau punya rizki silahkan resepsi. Kalau misalkannya saat ini ada yang masih bergumul dengan kemaksiatan seperti entah itu di bidang usaha misalkannya ini agak-agak sedikit riba umpama, yuk kita cari penggantinya yang sekira-kiranya halal. Untuk apa kita mengumpulkan harta di dunia yang jelas-jelas harta di dunia itu tidak akan kita bawa mati, kecuali sedekah kita. Yang kita sedekahkan itu pun kalau kita sedekah, kalau tidak apa. Sekarang jangan sampai kita mengumpulkan harta dengan cara yang haram, dengan cara yang riba kita kumpulkan. Udah mah harta itu nggak ikut kita mati,
Plus kita harus tanggung jawab di sana di akhirat. Segala perbuatan kita itu semuanya dimintai pertanggungjawaban. Termasuk bab-bab rizki. Dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita membelanjakannya, itu semua dihisab. Ditanya sama Allah. Maksud saya di sini adalah, jika saat ini ada yang masih usahanya itu masih agak berbau-bau riba, yuk cari pengganti. Jangan berhenti total dulu. Cari dulu pengganti. Kalau sekira-kiranya penggantinya sudah ada, baru kita berhenti. Begitu. Jangan ini mah, saya tidak bermaksud untuk menjerumuskan. Artinya, jangan misalkannya usaha di sini memang agak sedikit-sedikit nyerempet-nyerempet riba. Misalkan gitu. Langsung berhenti, tapi belum dapat pengganti. Jangan. Takutnya kan nanti mempersulit diri sendiri ya. Artinya, kita cari dulu pengganti. Setelah pengganti dapat, baru kita pindah itu. Kemudian di sehari-hari, yang saat ini misalkannya sholatnya suka bolong-bolong, masih berani meninggalkan waktu sholat, yuk kita benahi sekarang, kita benahi. Usia kita nggak lama. Nggak lama. Waktu itu tahun ke tahun itu cepet. Kayak perasaan baru kemarin lebaran. Kok sekarang udah mau lebaran lagi? Kita ini nggak nyampe 2 minggu kita udah masuk Ramadan. Perasaan baru kemarin Ramadan. Sekarang udah ketemu lagi Ramadan. Perasaan baru kemarin kan lebaran. Sekarang sebentar lagi cuman sebulan setengah lagi kita udah mau lebaran. Bener nggak? Jadi umur kita itu setiap hari nih, bedakan antara umur dengan jatah usia. Beda. Umur kita sudah tahu, artinya sudah dijalani. Sebenarnya yang disebutkan umur itu sebenarnya jatah umur kita hidup di dunia. Berapa? Setiap harinya umur kita itu diambilin jatahnya. Contoh, jatah dari Allah misalkannya 60 tahun, contoh. Itu setiap hari diambilin satu. Misalkannya kita sekarang 40 tahun, berarti jatahnya 20 tahun lagi, itu setiap harinya diambilin satu hingga habis. Setelah habis baru kita meninggal, seperti itu. Jadi usia itu sebenarnya diambilin, jatah hidup kita itu dikurangin. Nah, umur kita hidup di dunia itu bertambah, namanya umurnya jadi bertambah ya. Sebenarnya usia yang sebenarnya itu dikurangin, bukan bertambah ya, bukan bertambah sebenarnya. Jadi kita itu hidup di dunia itu sudah ada jatahnya masing-masing, sudah ditentukan sama Allah. Segala sesuatu yang tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dipundurkan itu adalah ajal, usia, umur. Jadi nggak ada misalkannya kita berdoa, ya Allah umur hamba panjangkanlah. Enggak ada, karena sudah ditentukan. Misalkannya si Fulan jatah hidup di dunianya cuma 60 tahun, ya sudah 60 tahun aja. Nah, harusnya kita berdoa itu, ya Allah berikan keberkahan pada usiaku. Artinya supaya jatah usia yang Allah berikan untuk kita itu kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu.